Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Agustini melakukan wawancara, itu adalah topik ataupun bahasan pertemuan kita ke-11. Silakan Anda menyimak bagaimana sebagai seorang wartawan ataupun jurnalis Anda dalam melakukan wawancara kepada narasumber Anda. Yang pertama, tentunya Anda harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan dasar yang mengundang jawaban, yang membuat narasumber berbicara, bercerita, bukan hanya sekedar menjawab ya atau tidak. Tentunya dengan pertanyaan yang singkat, spesifik, sesuai dengan kompetensi narasumber. Misalnya, wawancara di studio radio, ya, Anda menghadirkan narasumber, misalnya ahli politik, yang tentunya mengetahui terkait dengan hal-hal berbau politik, ahli ekonomi, ahli kesehatan, dan aspek-aspek yang lainnya. Yang kedua, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan membiarkan orang yang tidak mau berbicara akhirnya jadi membuka mulut, mau berbicara, dan juga mengulangi jawabannya atas pertanyaan yang penting tentunya yang sudah Anda ajukan. Yang ketiga, bersikaplah sopan, tidak sama dengan Anda menjilat, apalagi misalnya di hadapan narasumber yang mempunyai jabatan, ya. Nah, yang keempat, ajukan pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat-kalimat yang tegas, tentunya tidak sama dengan polisi yang seperti menginterogasi. Jadi bukan menuduh atau menghakimi narasumber. Nah, untuk itu sebagai seorang wartawan jurnalis perlu mengetahui cara bertanya yang tepat itu seperti apa agar orang lain mau memberikan keterangan yang memang diperlukan untuk memberikan pandangannya maupun memberikan solusinya kepada suatu permasalahan yang lagi hangat dan banyak dibicarakan. Nah, sebelum sampai ke tindakan mengajukan pertanyaan, jurnalis wartawan perlu mengetahui hal-hal apa yang perlu menggunakan cara sebagai berikut. Nah, intinya wartawan akan mengajukan pertanyaan memperoleh bahan berita yang berkaitan dengan kesan indrawi orang lain, atribut seseorang, pendapat atau harapan seseorang. Nah, kesan indrawi orang lain itu seperti apa? Tentunya diperlukan karena tidak semua kejadian dapat dihadapi langsung oleh wartawan. Nah, kemudian meminta keterangan orang lain yang menyaksikan atau mengalami sendiri kejadian. Nah, sumber informasi bagi wartawan sebagai wakil yang berhadapan dengan fakta sesungguhnya observasi wartawan, jurnalis meminjam indera orang yang diwawancara. Wartawan perlu sabar mengorek ingatan sumber berita atau informasi. Kalau perlu, ajukan pertanyaan berulang-ulang atau pertanyaan silang untuk mengetahui jawaban yang diberikan konsistenkah atau tidak dengan jawaban sebelumnya. Nah, kemudian atribut. Nah, selain indrawi, atribut yang dipunyai seseorang fakta yang perlu diketahui oleh seorang jurnalis wartawan. Misalnya unsur who atau siapa dalam suatu berita. Pertama, yang perlu diketahui nama narasumber, pekerjaan, pendapatan, umur, dan status nikah. Kemudian, yang perlu diketahui atributnya. Perlu dicek ulang. Konfirmasikan kepada pihak pemberi fakta, akuratkah dan lengkapkah. Kemudian yang harus diketahui juga pendapat, harapan, cita-cita atau aspirasi dari seseorang narasumber tadi. Di mana wartawan memiliki empati, mengenal betul diri orang lain tersebut, ya, narasumber Anda, melihat dengan mata orang lain dan menghadapi persoalan itu sebagaimana dia memandang persoalannya sendiri. Kemudian ajukan pertanyaan yang berbeda dalam kerangka pikiran dan pengalaman orang yang sedang diwawancarai. Oke, terima kasih. Pertemuan ke-11
terkait dengan membahas melakukan wawancara. Tentunya seorang jurnalis wartawan harus betul-betul agak terampil. Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam melakukan wawancara. Silakan Anda tanya kalau memang Anda tidak jelas, kemudian bisa Anda sharing di sini, diskusikan, yang lain bisa menanggapi. Sebelum saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.